Amerika Serikat dilaporkan telah melancarkan operasi militer rahasia jauh di wilayah Iran yang menargetkan fasilitas rudal balistik strategis di pegunungan Zagros. Operasi ini disebut berhasil melumpuhkan seluruh kemampuan peluncuran rudal di lokasi tersebut. Sumber intelijen menyebutkan fasilitas itu berada di ketinggian sekitar 8.500 kaki di atas permukaan laut, terpahat langsung di lereng gunung, dan selama ini dianggap tak dapat ditembus. Lokasinya sekitar 120 km di dalam wilayah Iran, dijaga ketat oleh pasukan elit IRGC Quds Force. Dalam operasi tersebut, 120 prajurit elit Resimen Ranger ke-75 Angkatan Darat AS menyusup selama 2 hari melalui medan pegunungan ekstrim tanpa terdeteksi. Mereka bergerak hanya pada malam hari dan bersembunyi di siang hari untuk menghindari patroli Iran. Menurut laporan, fasilitas tersebut menyimpan 12 peluncur rudal balistik jarak menengah yang mampu menjangkau berbagai target di kawasan Timur Tengah. Aktivitas pembangunan bawah tanah di lokasi itu telah dipantau intelijen AS selama 3 bulan terakhir melalui citra satelit dan drone pengintai. Serangan dimulai pada siang hari, waktu yang tidak terduga oleh pihak Iran. Pasukan AS menyerang dari arah tebing curam yang selama ini tidak dijaga, karena dianggap mustahil dilalui pasukan darat. 4 unit pasukan Ranger menyerang secara simultan, menargetkan garis pertahanan, bunker komando, sistem pertahanan udara, dan area penyimpanan rudal. Baku tembak sengit berlangsung selama sekitar 45 menit. Pasukan Iran sempat memberikan perlawanan keras sebelum akhirnya pertahanan mereka runtuh. Tim demolisi AS kemudian memasang bahan peledak di seluruh peluncur rudal, sistem kendali, dan tangki bahan bakar. Beberapa menit setelah pasukan AS mundur dari lokasi, ledakan besar menghancurkan fasilitas tersebut. Analisis pasca operasi menyimpulkan seluruh peluncur rudal di lokasi itu hancur dan tidak dapat dioperasikan kembali. Dalam operasi ini, 6 prajurit AS dilaporkan terluka tanpa korban jiwa. Sementara itu, korban di pihak Iran diperkirakan mencapai puluhan tentara, termasuk pasukan elit penjaga fasilitas. Pasukan AS kemudian melakukan penarikan diri melalui jalur pegunungan dan berhasil mencapai titik evakuasi setelah beberapa hari bergerak di wilayah musuh. Hingga saat ini, pemerintah Iran belum mengeluarkan pernyataan resmi. Sementara pihak Pentagon juga belum memberikan konfirmasi terbuka terkait operasi tersebut. Namun para analis menilai penghancuran fasilitas ini dapat berdampak signifikan terhadap kemampuan rudal strategis Iran dan dinamika keamanan kawasan Timur Tengah. Operasi ini menambah daftar panjang dinamika senyap yang membentuk peta konflik Timur Tengah hari ini. Tanpa pernyataan resmi, tanpa pengakuan terbuka, dan tanpa konferensi pers, satu fasilitas strategis Iran dilaporkan lumpuh total dalam hitungan menit. Bagi publik dunia, peristiwa seperti ini seringkali hanya muncul sebagai potongan informasi singkat. Namun bagi para perencana militer dan pengamat geopolitik, dampaknya bisa jauh lebih besar dari yang terlihat. Penghancuran fasilitas rudal ini tidak hanya menyangkut soal senjata, tetapi juga pesan strategis. Pesan bahwa bahkan instalasi yang dibangun di medan ekstrem, dijaga pasukan elit, dan dirancang untuk bertahan dari serangan udara, tetap memiliki titik lemah. Pesan bahwa perang modern tidak selalu dimulai dengan deklarasi resmi, tetapi sering bergerak dalam senyap, cepat, dan terukur. Di sisi lain, operasi semacam ini berpotensi memicu reaksi lanjutan. Iran diyakini akan melakukan evaluasi besar-besaran terhadap sistem pertahanannya, sementara negara-negara kawasan akan meningkatkan kewaspadaan. Risiko eskalasi tetap terbuka, terutama di wilayah yang sudah lama berada dalam ketegangan berkepanjangan. Hingga kini, belum ada konfirmasi terbuka dari pihak-pihak terkait. Namun satu hal menjadi jelas, lanskap keamanan Timur Tengah terus berubah, dan peristiwa di pegunungan Zagros menjadi pengingat bahwa konflik tidak selalu terjadi di garis depan yang terlihat publik. Banyak di antaranya berlangsung jauh dari sorotan kamera, di medan yang dianggap mustahil, dengan dampak yang baru terasa berbulan-bulan kemudian. Dunia kini menunggu langkah selanjutnya.
Apakah ini akan menjadi bab baru dalam eskalasi, atau justru sinyal pencegahan yang dirancang untuk menghentikan konflik yang lebih besar? Kami akan terus memantau perkembangan dan menyampaikan informasi terbaru kepada Anda. Peristiwa yang terjadi di Pegunungan Zagros mengingatkan kita bahwa dunia tidak hanya bergerak oleh diplomasi dan kata-kata, tetapi juga oleh keputusan-keputusan berat yang diambil dalam senyap. Operasi militer rahasia yang dilaporkan melumpuhkan fasilitas rudal strategis Iran bukan sekadar soal kekuatan senjata, tetapi soal siapa yang memegang tanggung jawab untuk mencegah kehancuran yang lebih besar. Dalam iman Kristen, negara dan pemerintah tidak dipandang netral secara moral. Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa otoritas pemerintahan diizinkan Allah untuk menahan kejahatan, bukan untuk berbuat sewenang-wenang, melainkan untuk menjaga ketertiban dan melindungi kehidupan. Sebab pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Ia tidak memegang pedang dengan sia-sia, sebab ia adalah hamba Allah, pembalas murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Roma 13 ayat 4. Ayat ini tidak berbicara tentang kesempurnaan suatu negara, melainkan tentang fungsi ilahi dari otoritas. Ketika sebuah kekuatan digunakan untuk mencegah ancaman besar, seperti senjata yang dapat membunuh ribuan orang, maka tindakan itu dapat dilihat sebagai upaya menahan kejahatan, bukan mencarinya. Amerika Serikat dalam konteks ini tidak digambarkan sebagai bangsa tanpa celah, tetapi sebagai alat yang memilih bertindak sebelum kejahatan berkembang lebih luas. Alkitab berulang kali menegaskan bahwa membiarkan kejahatan tumbuh tanpa perlawanan bukanlah sikap yang benar. Bebaskanlah orang yang tertindas, pertahankanlah hak orang yang lemah dan miskin. Mazmur 82 ayat 4. Rudal-rudal balistik bukan simbol pertahanan rakyat kecil. Ia adalah alat ancaman. Ketika senjata semacam itu dicegah sebelum digunakan, maka yang diselamatkan bukan hanya satu bangsa, tetapi banyak nyawa yang bahkan tidak pernah tahu mereka hampir menjadi korban. Yesus sendiri mengajarkan bahwa kasih tidak identik dengan kepasifan. Kasih sejati terkadang berarti berdiri di antara pelaku kejahatan dan korban potensial. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Matius 5 ayat 9. Membawa damai tidak selalu berarti diam. Dalam dunia yang telah jatuh ke dalam dosa, damai seringkali harus dijaga, bahkan dengan keputusan yang berat. Amerika Serikat melalui operasi yang terukur dan terbatas, berusaha mencegah konflik yang jauh lebih besar, sebuah peperangan terbuka yang akan menelan korban tak terhitung. Renungan ini mengingatkan kita untuk berdoa, bukan hanya bagi para korban dan tentara, tetapi juga bagi para pemimpin bangsa-bangsa, agar setiap keputusan yang melibatkan kuasa dan kekuatan tidak digerakkan oleh kesombongan, melainkan oleh rasa takut akan Tuhan. Apabila jalan seseorang diperkenan Tuhan, maka musuh-musuh orang itu pun didamaikannya dengan Dia. Amsal 16 ayat 7. Kiranya Tuhan menahan kejahatan, melindungi yang tak berdaya, dan menuntun bangsa-bangsa yang memiliki kuasa besar, termasuk Amerika Serikat, untuk tetap berjalan di bawah keadilan dan hikmat-Nya. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih sudah mendengarkan renungan firman Tuhan sore ini. Bukan suatu kebetulan jika saudara ada di sini saat ini. Tuhan sendiri yang mengatur langkahmu, Tuhan sendiri yang mengetuk pintu hatimu, dan Tuhan sendiri yang menanamkan firman-Nya ke dalam jiwamu sore ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi menembus hati, mengalir dalam pikiran, dan diwujudkan dalam perbuatan. Renungan ini bukan hanya perenungan, ini adalah panggilan. Panggilan untuk bertobat, panggilan untuk kembali, panggilan untuk bangkit, dan berjalan dalam kebenaran yang sejati. Karena kita tidak tahu berapa banyak sore lagi yang Tuhan izinkan untuk kita. Kita tidak tahu apakah esok masih milik kita. Tapi hari ini, sore ini, adalah anugerah yang tidak boleh disia-siakan.
Mungkin ada banyak hal yang belum saudara mengerti, banyak luka yang belum sembuh, banyak doa yang belum terjawab. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah tutup telinga terhadap jeritan jiwa yang jujur, dan tidak pernah tutup mata terhadap air mata yang jatuh dalam diam. Tinggallah dalam kasih-Nya, berjalanlah dalam terang-Nya, dan peliharalah imanmu sampai akhir. Sore ini mungkin telah berakhir, tetapi firman yang telah tertanam dalam hati kita, biarlah itu terus tumbuh, menguatkan, menyucikan, dan membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Bukan hanya hari ini, tapi sampai hari di mana kita bertemu muka dengan Dia yang kita imani. Jangan lelah melakukan yang baik. Jangan menyerah meski badai belum reda. Tetaplah percaya bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan tangan-Nya dari orang-orang yang berharap kepadanya. Sampai jumpa di renungan firman Tuhan berikutnya. Tetap setia, tetap menyala dalam kasih, dan tetap berjalan bersama Sang Gembala Agung, Yesus Kristus yang hidup dan akan datang kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk sore yang penuh anugerah ini. Untuk setiap napas yang masih Kau izinkan berhembus dalam tubuh kami. Untuk setiap detik yang Engkau beri, agar kami bisa duduk diam di hadapan-Mu, mendengarkan suara-Mu melalui firman yang hidup, yang menusuk hati, yang mengguncang jiwa, namun juga mengobati luka dan mengangkat kami dari kejatuhan. Tuhan Yesus, sore ini kami datang bukan hanya membawa telinga kami, tapi membawa seluruh keberadaan kami ke hadapan tahta kasih-Mu. Kami datang dengan hati yang kadang kotor, pikiran yang sering goyah, dan semangat yang mulai padam. Tapi firman-Mu sore ini membangkitkan kami kembali. Engkau berbicara bukan hanya lewat huruf dan kata, tapi lewat roh yang menghidupkan. Kami tahu Tuhan, seringkali kami mengabaikan suara-Mu. Kami terlalu sibuk dengan dunia, terlalu sibuk mengejar yang fana, hingga lupa bahwa Engkaulah sumber kehidupan sejati. Namun hari ini kami diingatkan lagi, bahwa tak ada satu pun dalam dunia ini yang lebih berharga dari hadirat-Mu. Engkaulah mutiara yang mahal, harta terpendam yang layak kami tinggalkan segalanya demi mendapatkannya. Ajari kami untuk mencintai-Mu lebih dari segala yang kami miliki. Terima kasih karena firman-Mu menegur kami, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membentuk. Karena Engkau tidak membiarkan kami larut dalam jalan yang salah, namun menuntun kami kembali ke jalan yang sempit, jalan salib, jalan pengorbanan, jalan kebenaran. Tuhan Yesus, sore ini kami mengangkat tangan dan hati kami kepadamu. Segala yang telah kami dengar, biarlah tidak hanya tinggal dalam pikiran, tanamkan itu dalam hati kami yang paling dalam. Ubah kami mulai dari dalam, jadikan kami pelaku firman, bukan hanya pendengar setia. Berikan kami hati yang lembut, hati yang sanggup menerima koreksi, dan tidak lari dari cahaya-Mu saat dosa kami disingkapkan. Ajari kami mencintai kebenaran, meski kebenaran itu menyakitkan. Ajari kami berjalan dalam kasih, meski dunia membalas dengan kebencian. Tuhan, jadikan kami terang di tengah kegelapan, garam di tengah kebusukan dunia ini. Dan ketika nanti malam datang, dan kesunyian menggantikan keramaian, biarlah firman-Mu terus bergema dalam hati kami. Biarlah suara-Mu lebih nyaring dari hiruk-pikuk dunia. Dan ketika kami tidur malam nanti, biarlah kami tidur dalam pelukan kasih-Mu. Dengan hati yang sudah dipulihkan, jiwa yang sudah disegarkan, dan semangat yang kembali menyala untuk berjalan bersama-Mu besok pagi. Tuhan, kami tahu hari-hari ini tidak mudah. Kami hidup di zaman yang gelap, di zaman di mana kebenaran dikompromikan, iman diperjualbelikan, dan kasih menjadi dingin. Tapi kami mohon, jangan biarkan hati kami menjadi seperti dunia. Teguhkan kami, tanamkan keberanian dalam jiwa kami. Berikan kami api dari surga yang tidak padam, untuk tetap setia sampai akhir. Kami tahu jalan sempit itu tidak mudah, tapi kami tahu Engkau menyertai setiap langkah yang kami ambil.
Meskipun air mata kami jatuh, Engkau mengumpulkannya dalam kirbat-Mu. Meskipun kami berjalan dalam lembah kelam, Engkau tetap setia menggandeng tangan kami. Kami tidak sendiri, kami tidak ditinggalkan. Berkati setiap orang yang mendengar renungan sore ini, dimanapun mereka berada, apapun pergumulan mereka, biarlah kasih-Mu menjamah dan menjawab mereka satu persatu. Angkat yang tertunduk, pulihkan yang remuk, dan kuatkan yang nyaris menyerah. Sore ini, kami pulang dari hadapan firman-Mu, bukan sebagai orang yang sama, tapi sebagai orang yang telah disentuh surga. Kami pulang dengan damai, kami pulang dengan harapan baru, kami pulang dengan keyakinan bahwa Engkau tetap berdaulat di atas segala hal yang tidak kami mengerti. Dan jika malam ini adalah malam terakhir kami di dunia ini, biarlah kami ditemukan tetap setia, tetap percaya, dan tetap memandang wajah-Mu. Kami rindu saat Engkau datang kembali, Tuhan. Kami rindu melihat langit terbelah, malaikat meniup sangkakala, dan Engkau turun dengan kemuliaan. Jadikan kami mempelai yang siap, jadikan kami gereja yang berjaga-jaga, jadikan kami umat yang tidak tertidur. Kami tidak ingin Engkau datang tiba-tiba, dan kami masih bermain-main dengan dunia. Bangunkan kami, Tuhan, sadarkan kami, segarkan kami, dan kuduskan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian hanya bagi-Mu, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu, dan segala hidup kami hanya bagi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, Tuhan yang akan datang kembali, kami menutup renungan sore ini dengan penuh syukur dan kerendahan hati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih banyak atas kesetiaan saudara-saudari mengikuti renungan firman Tuhan sore ini sampai selesai. Semoga setiap firman yang telah kita dengar, setiap pesan yang telah menyentuh hati, dan setiap doa yang telah kita panjatkan bersama, sungguh-sungguh menjadi kekuatan dan penghiburan bagi hidup saudara di hari-hari yang penuh tantangan ini. Kiranya firman Tuhan hari ini menanamkan keberanian dan keyakinan dalam hati kita semua, bahwa tidak ada keadaan yang luput dari kuasa Allah. Dalam kegelapan dunia yang semakin pekat, marilah kita tetap menjadi terang yang memancarkan kasih, kebenaran, dan pengharapan yang hanya datang dari Tuhan. Jangan pernah menyerah, sebab Tuhan berjalan bersama kita, menuntun langkah kita, dan membukakan jalan saat kita merasa terjebak dan buntu. Ingatlah bahwa di setiap pergumulan ada pertolongan Allah yang siap datang, dan dalam setiap tangisan ada penghiburan yang dari surga. Kami mengajak saudara-saudari untuk terus membagikan berkat ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Jangan ragu untuk like, subscribe, komen, dan bagikan renungan ini. Dengan begitu, berkat firman Tuhan dapat menyebar luas, menjangkau lebih banyak jiwa yang haus akan kasih dan kebenarannya. Teruslah teguh dan kuat dalam iman, jadilah saksi hidup yang membawa damai dan sukacita dari Kristus dimanapun saudara berada. Jangan lupa untuk tetap membuka hati dan pikiran dalam setiap renungan berikutnya, karena Tuhan masih punya banyak firman yang luar biasa untuk diberikan kepada kita. Sampai bertemu lagi di renungan firman Tuhan sore berikutnya, dengan harapan dan doa agar Tuhan selalu menyertai langkah saudara-saudari semua, melindungi, memberkati, dan menguatkan dalam setiap keadaan. Tuhan memberkati. Amin.